Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi harrama jasadan 'alan niran 'ala man fariha biduhuli ramadan wa faddalahu baina asyhuri wal ayyam li'annahu syahrun unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa adaman shoma ramadhana imanan wa ihtisaban bil ghufran wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nala thawaba lailatul qadri fi kulli halin wa zaman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdhalil uswati wal imam wa ala alihi wa sahbihi yatba'unahu ila daris salam. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Suara takbir, tahlil dan tahmid sepanjang malam bergema meratai alam raya. Suara pengakuan atas keagungan Allah Azza wa Jalla. Suara pengakuan atas kebesaran Allah yang maha perkasa. Suara pengakuan atas kekerdilan diri. Suara pengakuan bahwa sesungguhnya kita tidak berdaya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Suara itu kini pelan-pelan mulai sirna. Gemaknya mulai sayup-sayup hilang meninggalkan kita seiring dengan berlalunya bulan Ramadan yang kini telah berakhir. Kita sedih berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan penuh rahmat dan ampunan, bulan penuh pahala dan barokah, bulan istimewa yang menjadi penghulu dari seluruh bulan. Selamat jalan wahai Ramadan, selamat berpisah. Ya Rabbana, izinkan kami tahun depan berjumpa kembali. Ramadan sejatinya adalah madrasah, sekolah yang menyelenggarakan proses pembelajaran dan pelatihan selama sebulan, yang siswa-siswinya adalah alladzina amanu, kita orang-orang yang beriman, sebagai input. Yang materi dan proses pembelajarannya adalah kutiba alaikumus syiyam, berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dan merontokkan pahala saum, sebagai proses yang hasilnya dan lulusan sekolahnya adalah la'allakum tattaqun, muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa, manusia yang tangguh melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagai outputnya. Demikian berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sehingga hari ini, setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah shaum Ramadan, maka kita harus berubah, membuktikan sebagai mukmin yang tangguh dan menunjukkan ketangguhannya kepada diri, keluarga dan masyarakat sebagai hasil dari proses pendidikan bulan Ramadan, menjadi manusia terbaik yang memberi manfaat kepada umat, khairun nas anfa'uhum linnas. Bulan Ramadan tahun ini adalah yang kedua kali berlangsung bersamaan dengan pandemi COVID-19 yang masih merajalela. Pandemi COVID-19 yang terus merangsek bukan hanya mengancam kesehatan dan nyawa manusia, tetapi juga telah merangsek mengobrak-abrik tatanan hidup manusia di berbagai sektor: ekonomi, politik, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan rakyat semesta. Bahkan sendi-sendi agama, syariat yang sejatinya harus tetap kuat, mulai tergerus pelan tapi pasti. Berjamaah salat yang seharusnya rapat kini harus renggang dan jaga jarak. Pengajian yang seharusnya diikuti banyak jamaah kini harus dibatasi jumlah jamaahnya. Silaturahmi sebagai simbol dan bukti kekuatan umat Islam kini harus bercerai-berai tidak karuan. Lebih mengerikan lagi, pengaruhnya mulai menyelusup kepada ruhani manusia, kepada hati dan pikiran manusia, sehingga ketakutan kepada COVID-19 jauh lebih kuat dibanding dengan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama COVID-19, hal-hal positif dan perilaku baik manusia banyak yang berubah menjadi sesuatu yang tidak berarti apa-apa. Betapa hebat dan kuatnya COVID-19 menggerogoti nilai-nilai hidup manusia. Tapi sekeras apapun kondisi yang mengelilingi kita, sekejam apapun keadaan yang dihadapi oleh kita yang lulus dari pendidikan sekolah Ramadan, insya Allah semua hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam hidup dapat dihadapi dengan baik, tabah, sabar dan istiqomah, sehingga kelak ketika kita menghadap Allah dalam keadaan tenang, tentram dan bahagia di sisi Allah. Bulan Ramadan adalah juga bulan yang penuh berkah, penuh ampunan, bulan yang penuh dengan pahala kebaikan, bulan di mana doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mengisi bulan Ramadan itu dengan baik, berpuasa, tarawih dan ibadah-ibadah lainnya dilakukan dengan khusyuk, dengan baik dan benar. Hari ini kita berpisah dengan bulan Ramadan, berarti kita berpisah dengan suatu kesempatan terbaik untuk memohon kepada Ilahi Rabbi agar segala musibah yang dialami segera diberi solusi. Mari kita saksikan dan kita rasakan realita kita ke depan. Sejauh mana doa-doa dan permohonan kita dikabulkan oleh Allah atau tidak, itu sangat tergantung kepada sejauh mana kita beribadah di bulan Ramadan dengan puasa kita, apakah baik atau tidak, apakah khusyuk atau tidak, ibadahnya maksimal atau tidak. Dan sekarang kita menutupnya dengan Idul Fitri yang bermakna kembali kepada kesucian. Apakah kita benar-benar kembali atau tidak, masing-masing diri kita lah yang merasakannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan Idul Fitri tahun ini, kita melihat peristiwa yang cukup menghebohkan, yakni terkait dengan mudik. Karena ada aturan dengan tujuan untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 oleh Presiden, mudik dilarang. Atas larangan itu, reaksi masyarakat demikian hebat. Mereka tidak bisa dilarang, mereka tidak bisa dibendung. Mereka tetap ingin mudik, mereka tetap ingin pulang ke kampung halamannya. Petugas yang menjaga di batas-batas kota atau di tempat-tempat penyekatan agar pemudik putar balik dilawannya sedemikian rupa.
Mereka terus merangsek dan melakukan berbagai cara agar mereka tetap bisa mudik. Pertanyaannya, ada apa dengan mudik? Ada apa di balik keinginan yang kuat untuk mudik? Ada hikmah apa di balik tradisi mudik? Tradisi mudik di negeri kita memiliki makna yang menyatu dengan ruh Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada asal mula. Asal kita suci harus kembali kepada suci. Asal kita bersih dari dosa harus kembali kepada bersih. Intinya, hari ini saat kita melaksanakan Idul Fitri, mari kita memaknai diri sebagai orang yang sedang dan akan pulang, akan kembali, akan mudik. Mudik yang sesungguhnya, yakni mudik ke bumi, mudik ke tanah, mudik ke akhirat, mudik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hakikat mudik adalah kembalinya kita kepada Sang Khalik, kepada Sang Pemilik manusia dan alam semesta, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jika mudik lebaran sekarang ini di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19 tidak membawa kita kepada kesadaran kepada mudik yang sesungguhnya, yakni mudik kepada Allah, maka mudik ini tidak akan berarti apa-apa, bahkan khawatir akan berbahaya bagi kesehatan kita dan bagi masyarakat pada umumnya. Sesungguhnya setiap hari pun kita selalu mudik. Dari tempat kerja ke rumah kita mudik. Mahasiswa yang kuliah atau orang yang bekerja di luar kota, mereka juga mudik. Boleh jadi ada orang mudik setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali atau lebih dari itu. Dan semua peristiwa mudik dirasakan sangat berkesan, apalagi mudik lebaran Idul Fitri. Alasan mudik adalah rasa bosan dan keterasingan di pengembaraan. Dalam masyarakat pasca industri terjadi erosi pola-pola sosial. Komunikasi tatap muka tradisional digantikan oleh komunikasi via teknologi, telepon, handphone, internet yang dapat menghilangkan jati diri dan keakraban serta keintiman dengan sesama. Di kota-kota besar khususnya, banyak orang yang merasa tak berdaya karena tercabut dari akar budaya mereka. Benar kata Arno Dasevsky bahwa kemajuan masyarakat masa kini telah menimbulkan keterasingan yang tinggi secara perorangan dan perubahan besar secara sosiokultural yang mendorong orang-orang yang mencari keamanan dan kenyamanan yang nostalgik, hangat dan menyenangkan seperti kelompok etnik. Secara sosiologis, mudik lebaran berfungsi melestarikan identitas kaum muslimin, menyegarkan kenangan masa kecil, mengingat zaman dahulu, mengenang masa muda, dan sekaligus untuk mengukuhkan kembali jati diri yang bersifat primordial. Bisa dipahami bila saat mudik orang saling memaafkan dan saling menumbuhkan kasih sayang dengan keluarga, kerabat dan handai tolan serta tetangga. Bisa dipahami pula bila saat mudik orang menziarahi makam orang tua atau leluhur. Hal itu menegaskan kembali asal muasal kita yang berkaitan dengan ajaran agama. Menurut John Naismith dan Patricia Aburden tahun 1990, ketika orang-orang diterpa perubahan, maka kebutuhan atau kepercayaan spiritual atau kebutuhan terhadap agama akan sangat menguat. Ilmu dan teknologi tidak mengajarkan kepada kita apa makna hidup. Agamalah yang mengajarkan tentang makna hidup melalui sebuah konsep yang disebut konsep diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Konsep diri dalam Islam bukan konsep diri kultural dan artifisial, tetapi adalah konsep diri sejati. Yakni kita adalah hamba Allah yang harus taat dan patuh kepada Allah. Ini inti konsep diri kita adalah roh yang suci. Maka jika kita mendefinisikan mudik dunia adalah kembali ke akar budaya, maka mudik sejati
mudik sesungguhnya bagi kita, bagi seorang muslim adalah pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dahulu adalah roh yang suci. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini, yakni terhadap keesaan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di dunia ini kita manusia sedang mengembara. Pada akhirnya kita tak bisa pergi atau pulang kemana-mana kecuali kepada Allah. Fa aina tadhhabun? Akan kemana kalian pergi? At-Takwir ayat 26. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan sesungguhnya kita semua akan kembali kepada Allah. Al-Baqarah 156. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Al-Anbiya ayat 35. Sedangkan dunia ini sendiri akan binasa. Harta, pangkat, jabatan, keluarga, kesenangan duniawi, popularitas, kursi dan kedudukan semua akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi pasti akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ar-Rahman ayat 26-27. Mungkin esok atau lusa kematian akan menjemput kita. Kita dipaksa harus pulang, mudik kepada Sang Ilahi, meninggalkan segala yang kita cintai dan kita sayangi di dunia ini. Maka kepergian itu, kepulangan itu jelas harus kita persiapkan. Persiapan itu harus jauh melebihi persiapan mudik sementara ketika kita di dunia seperti mudik lebaran. Kita harus pulang dengan tumpukan bekal amal soleh, bukan dengan tumpukan dosa. Kita harus pulang dengan tumpukan amal soleh, bukan dengan tumpukan dosa, bukan dengan tumpukan kedoliman, bukan dengan tumpukan harta yang haram akibat keserakahan. Kita harus pulang dengan jiwa yang suci dan tenang. Ketika saatnya kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr ayat 27-30. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jiwa-jiwa yang tenang adalah jiwa-jiwa muttaqin. Jiwa-jiwa muttaqin adalah jiwa-jiwa yang mulia, yang salah satunya diperoleh dengan didikan ibadah saum Ramadan, mencetak manusia bertakwa. Manusia bertakwa akan kembali kepada Allah dengan bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan takutlah kalian kepadaku, kepada Allah, wahai orang-orang yang berfikir. Al-Baqarah ayat 197. Mari kita bawa bekal takwa sebanyak-banyaknya, yakni amal soleh untuk bersiap-siap menghadapi mati yang hanya sekali, bersiap-siap menghadapi sepi karena hanya sendiri,
di bawah tanah merah, di kuburan dibungkus kain kafan, sendiri tanpa teman dan handai tolak. Di masyarakat Sunda kita mengenal nadoman anak Adam. Anak Adam, anjeun di dunia ngumbara, umur anjeun di dunia teh moalila. Anak Adam, umur anjeun teh ngurangan, saban poe saban peuting dicontangan. Anak Adam, paeh anjeun teh nyorangan, cul anak cul salaki jeung babandaan. Anak Adam paeh eueuh nu dibawa ngan asiwung jeung boeh anu dibawa. Anak Adam, pasaran teh lolongseran, saban poe saban peuting gegeroan. Anak Adam anjeun kaluar ti imah, digarotong dina pasaran tu genah. Aduh bapa, aduh ibu, abdi keung, rup ku padung rap ku lemah abdi sieun. Anak Adam dikubur teh poek pisan, nu nyaangan dikubur teh maca Quran. Diriwayatkan suatu ketika Kumail sahabat Ali pernah bercerita, suatu hari Ali sampai di suatu tempat kosong dan mendekati kuburan. Ia berkata, "Wahai penghuni kubur, wahai engkau yang hidup dalam kesunyian, bagaimana nasibmu di sana di kuburan? Berita tentang kami di sini yang masih hidup di dunia adalah bahwa semua harta kekayaan yang kau tinggalkan di sini di dunia telah habis dibagi-bagikan. Anak-anakmu kini telah menjadi anak yatim, istrimu kini telah menjadi istri orang lain. Sekarang berilah kami kabar tentang kamu di kubur ini." Ali kemudian berpaling kepada Kumail dan berkata, "Wahai Kumail, bila saja mereka para penghuni kubur itu dapat berbicara, mereka akan memberitahu kepada kita bahwa bekal terbaik menuju akhirat adalah takwa." Air mata Ali bercucuran. Ia menangis sambil berkata, "Wahai Kumail, kuburan adalah penampung amalan-amalan kita, namun sayang manusia baru menyadarinya nanti setelah mati." Hadirin, saat ini sebelum kita mati, mulailah kita mempersiapkan bekal takwa. Mulailah menjunjung tinggi Islam agama kita. Mulailah menjalankan syariat Islam dengan benar di bumi kita tercinta. Mulailah menjauhi maksiat dan munkarat. Mulailah berlaku adil dan jangan berlaku zalim. Mulailah simpati dan empati serta berbagi kepada sesama. Mulailah berhenti menyakiti hati sesama manusia. Mulailah berhati-hati dan berhenti dari yang haram. Mulailah berhenti korupsi, kolusi dan manipulasi. Mulailah berhenti menipu dan membodohi orang lain. Mulailah menyadari untuk selalu dekat dan taat kepada Allah. Di sekitar aras ada menara-menara dari cahaya. Di dalamnya ada orang-orang yang berpakaian dari cahaya dan wajah mereka bercahaya. Mereka bukan para nabi dan bukan para syuhada. Hingga para sahabat kagum kepada mereka. Ketika ditanya oleh para sahabat, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersahabat karena Allah, saling berkunjung silaturahmi karena Allah, dan saling memaafkan karena Allah. Semoga kita menjadi bagian dari mereka. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidis samad. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul mu'tamad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asadur raja'i wal khauf wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mustafa min jami'il ahbab wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum ulul albab
Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha fis sirri wal alan liyaj'alallahu lakum makhrajan min kulli dhaikin wa hirman. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, segala puji bagimu. Kami berlindung dan bertawakal kepadamu. Kami tidak mengingkari Engkau ya Allah, dan kami berlepas diri dari orang-orang yang durhaka kepadamu. Ya Allah, segala syukur kupersembahkan kepadamu atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dari nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, nikmat Al-Quran, nikmat Ramadan, nikmat harta, keluarga dan kesehatan. Ya Allah, terimalah ibadah saum kami, lapar dan haus kami. Terimalah sholat kami, ruku dan sujud kami. Terimalah tadarus kami. Terimalah upaya kami untuk selalu taat akan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Ya Allah, ampuni kami dan ampuni dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kami kecil. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya Allah, ya Tuhan kami dolim terhadap diri sendiri, maka ampunilah kami. Jika Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah, kami memohon kepadamu ridho dan surgamu, dan segala perilaku yang mendekatkan kami kepadanya. Kami berlindung kepadamu dari murka dan neraka-Mu, dan segala perilaku yang mendekatkan kami kepadanya. Ya Allah, kami bersyukur hari ini kami masih bisa hidup bersama dengan bulan Ramadan. Tahun depan ya Allah, tetapkanlah untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang agung ini. Dan andai suatu saat nanti Engkau memanggil kami dengan mencabut nyawa kami, maka cabutlah nyawa kami dengan penuh cinta dan kasih sayang-Mu. Cabutlah nyawa kami dalam iman. Cabutlah nyawa kami dalam Islam. Cabutlah nyawa kami dalam ketaatan kepadamu. Cabutlah nyawa kami ketika kami beribadah menyembah-Mu. Cabutlah nyawa kami ketika kami berzikir menyebut nama-Mu. Cabutlah nyawa kami ketika bibir kami basah memanggil-manggil nama-Mu. Cabutlah nyawa kami ketika Engkau mencurahkan cinta kepada kami. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami ketika kami maksiat. Jangan Engkau cabut nyawa kami ketika kami munkar. Jangan Engkau cabut nyawa kami ketika kami lupa kepadamu. Jangan Engkau cabut nyawa kami ketika kami lalai dari perintah-Mu. Jangan Engkau cabut nyawa kami ketika kami jauh dari-Mu. Jangan Engkau cabut nyawa kami ketika kami lupa menyebut nama-Mu. Jangan Engkau cabut nyawa kami ketika Engkau benci kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, hitam legam diri kami karena dosa yang tak henti-hentinya kami perbuat. Tapi kami yakin Engkau Maha penerima taubat. Maka terimalah taubat kami. Ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Karim, kami bukan ahli surga, tapi kami teramat takut oleh siksa neraka. Kami bukan ahli ibadah, tapi kami teramat takut seandainya Engkau membenci kami. Kami bukan ahli taat, tapi kami teramat malu oleh Engkau yang selalu menatap kami. Karenanya ya Allah, tuntunlah kami agar senantiasa berada pada jalan yang benar. Ya Allah, perjalanan kami ke depan tidak tahu entah sampai kapan. Di hadapan kami masih banyak hambatan dan tantangan. Karena itu ya Allah, perlihatkan kepada kami kebenaran dan berilah kami kekuatan untuk dapat menegakkannya. Dan perlihatkan pula kepada kami kebatilan dan berilah kami kekuatan untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, jauhkan kami dari segala musibah. Sirnakan kami dari virus COVID-19. Sirnakan pula dari kami orang-orang yang dolim. Ya Allah, sambutlah kami dengan cinta-Mu, dengan ridho-Mu.
dengan kasih sayang-Mu. Perkenankan doa kami, penuhi harapan dan keinginan kami, kabulkan segala permohonan kami. Maha suci Engkau Tuhanku, Tuhan yang maha mulia, dan keselamatan kepada para rasul utusan-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma asrif 'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar was-suyuf al mukhtalifata wasyadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan wa min kullil amrad khususan min maradil corona min baladina Indonesia hadza khassa wa min budalil muslimina amma tahassana bil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil mulki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut wa najjina minal qawmidh dhalimin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asqiya'il mardudin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.